Sekuat itu. Mendengar ini, Chu Feng menatap Wen Sui. Kakak senior, tahukah kau siapa di sekte penjara yang memiliki kultivasi alam dewa surgawi tingkat 5? Chu Feng bertanya. Meskipun itu adalah transmisi rahasia, itu bukan hanya untuk Wen Sui, Li Wu dan Bai Yunxing juga bisa mendengarnya. Di antara faksi baru, hanya Bai Li Sukong yang memiliki tingkat kultivasi ini. Saya tidak tahu apakah ada tokoh-tokoh seperti itu di aliran lama, tetapi kemungkinan besar mereka ada jika mereka dapat menentang aliran baru. Sedangkan untuk faksi netral, meskipun hanya ada beberapa orang tua di antara mereka, pasti ada seseorang dengan tingkat kultivasi seperti ini di antara mereka. Siapa tahu, orang-orang tua itu mungkin semuanya berada pada tingkat kultivasi ini. Wen Sui menjawab, sebanyak itu. Chu Feng menyadari kesulitannya. Jika kita bertemu seseorang pada level itu, bisakah Wuma Hansuang menyelamatkan orang itu dari mereka? Chu Feng terus bertanya. Itu pasti tidak akan berhasil. Jika kau menahan mereka berdua sekarang, seseorang yang bahkan lebih kuat dari Wuma Hansuang mungkin akan segera datang mencarimu untuk menanyakan situasi. Kita semua bisa terpapar, apalagi menyelamatkan orang. Nada bicara Wen Sui agak kesal. Itu bukan salahnya. Seluruh Immortal Starfield sekarang menjadi suatu susunan yang besar. Para anggota sekte penjara menggunakan formasi tersebut untuk menguasai keadaan, sehingga memudahkan mereka untuk menangkap orang. Mendengar ini, Bai Yunxing segera menyarankan, "Kakak, kamu pergi dulu." "Kenapa kamu pergi?" "Pertama-tama, aku datang ke sini untuk urusan bisnis, dan Feng Ling juga temanku. Dia dalam masalah. Bagaimana mungkin aku mengabaikannya begitu saja? Kamu sudah membuat rencana, ceritakan padaku," kata Chu Feng. "Biarkan aku bicara." Liu angkat bicara. Setelah mendengar penjelasannya, Chu Feng mengetahui bahwa mereka sebenarnya sudah berada di sana selama beberapa waktu. Tidak pasti apakah lonceng angin terpenjara di dunia spasial. Namun kami menemukan solusinya. Metode mereka adalah merebut kendali atas artefak suci sekte neraka ini. Meskipun mereka tahu bahwa akan sulit untuk menghadapi semua tokoh kuat sekte penjara menggunakan artefak suci di sini. Namun, ia dapat menggunakan kekuatan benda-benda suci untuk menekan kultivasi anggota kuat sekte penjara. Selama tingkat kultivasi anggota kuat sekte penjara ditekan menjadi lebih lemah dari level kultivasi mereka sendiri. Tentu saja lonceng angin dapat dengan mudah diselamatkan. Mudah untuk berpikir. Artefak suci itu adalah sesuatu yang bahkan sekte penjara dan istana suci tujuh alam tidak dapat tangani bersama-sama. Keduanya benar-benar ingin mengambil alih kendali dan bahkan menggunakan artefak suci sekte penjara untuk melawan orang-orang sekte penjara. Ketika Ek mendengar tentang rencana ini, reaksi pertamanya adalah bahwa itu adalah angan-angan belaka dan resep bencana. "Saudaraku, metode ini terlalu berisiko," kata Chu Feng kepada Bai Yunxing. Sebagai seorang spiritualis dunia, dia tidak merasa bahwa dirinya tidak mempunyai kesempatan sama sekali. Namun, metode ini terlalu sulit. "Saudara Chu Feng, secara umum, ini memang hal yang mustahil. Tapi dengan Rigirisan di sekitar, peluangnya sangat besar." Saat Bai Yunxing berbicara, dia menatap Li Wu. Mendengar ini, Chu Feng dan Wen Sui juga mengalihkan pandangan mereka ke arah Li Wu. "Saat aku melihat artefak suci sekte penjara, aku merasakan keakraban. Saya tidak ingat di mana saya pernah melihatnya sebelumnya. Tapi satu hal yang pasti, kekuatanku mirip dengan benda suci itu. Dan aku tahu kekuatanku sendiri. Menggunakan kekuatanku sebagai fondasi formasi, lalu mengintegrasikannya dengan jimat penekan yang digunakan untuk menekan kultivasi. Meskipun mustahil untuk sepenuhnya mengendalikan benda suci itu, sangat mungkin untuk menekan tingkat kultivasinya. Itulah yang dikatakan Ri Guru." Setelah percakapan lebih lanjut, Chu Feng juga mempelajarinya. Ternyata kelemahan Rigu bukan disebabkan oleh luka-luka yang ditimbulkan oleh orang-orang sekte penjara. Sebaliknya, dia telah mengekstraksi kekuatannya sendiri dan mengintegrasikannya ke dalam formasi yang dibentuk oleh Bai Yunxing. Oleh karena itu, kekuatan tempur pun ikut terpengaruh. Kalau tidak, bahkan saat menghadapi tiga dewa surgawi peringkat keempat dari sekte penjara,
mereka tidak akan mengalami kerugian secepat itu. Saat mereka berbicara secara rahasia, Chu Feng dan teman-temannya telah tiba di suatu tempat terpencil. Biarkan aku melihat formasinya, kata Chu Feng. Saudara Chu Feng, ini formasinya. Bai Yunxing tampak menyerahkan sebuah tas Qian Kun kepada Chu Feng, namun sebenarnya, itu adalah formasi yang dia samarkan. Begitu formasi itu diperoleh, ia langsung memasuki telapak tangan Chu Feng. Saat merasakan formasi itu, mata Chu Feng berbinar. Ternyata potensinya memang ada. Meskipun formasi Bai Yunxing masih memiliki beberapa kekurangan. Namun, seseorang dapat menunjukkan masalahnya dan mengajari Bai Yunxing cara mengatasinya. Kuncinya adalah kekuatan kabut batin. Itu adalah kutukan yang luar biasa kuat. Kekuatan kutukan Rigiri sekarang tampaknya telah mengalami transformasi, menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Kekuatan kutukan ini mempunyai daya tembus yang sangat kuat dan dapat meningkatkan daya tembusnya ke dalam benda-benda suci. Dan di dalam formasi ini, selain kekuatan kutukan kabut dalam, ada jimat emas di sana. Kertas jimat itu baru, tetapi memancarkan aura yang bahkan lebih kuno daripada masa lalu yang jauh. Itu jelas merupakan artefak kuno. Ini adalah jimat penekan, yang secara khusus digunakan untuk menekan tingkat kultivasi orang lain. Namun, jimat penangkal ini hanyalah produk setengah jadi. Ia tidak dapat menekan level kultivasi orang lain sendirian, ia membutuhkan harta karun kuat lainnya untuk mengerahkan efeknya. Dengan memanfaatkan kekuatan kutukan kabut batin, seseorang dapat mengendalikan benda suci tersebut dan kemudian menggunakan kekuatannya untuk mengaktifkan jimat penekan. Bukan hanya seniman bela diri dari Sekte Penjara. Para spiritualis dunia dari Istana Suci Tujuh Alam juga dapat menekan mereka. Jadi, Rigiri-san, kamu sebenarnya adalah hantu rambut hitam, kan? Chu Feng bertanya. Dia datang dengan suatu jawaban dalam pikirannya, hanya ingin memastikan. Karena saat mereka berpisah sebelumnya, Ryu memberi Chu Feng sebuah kotak. Setelah Liu pergi, Chu Feng menyadari bahwa kotak itu tidak hanya memiliki kekuatan untuk menghilangkan kutukan pada Bai Liluo, tetapi juga berisi aura hantu berambut hitam. Apakah petunjuk yang saya berikan saat itu tidak cukup jelas? Liu membalas dengan sebuah pertanyaan. Itu cukup jelas. Chu Feng tersenyum. Bahkan, dia juga bisa menebak bahwa Liu mungkin sengaja mengatakannya. Bertanya sekarang hanya untuk mengonfirmasi sesuatu. Kekuatan yang dimiliki Nona Liu tidak hanya unik, tetapi juga sangat kuat, kata Chu Feng. Apakah menurutmu itu layak? Tanya Rigiri. Bisa dilakukan. Namun, kita perlu membuat perubahan, kata Chu Feng. Bagaimana kita bisa mengubah ini? Tanya Rigu. Dengan mencampurkan garis keturunanku ke dalam kekuatanmu, aku dapat meningkatkan kendaliku, kata Chu Feng. Aku akan bisa merasakan saat kau mengaktifkan formasi itu, dan aku akan menggunakan kekuatanku untuk membantumu, kata Liu. Bagaimana jika kamu tidak bisa mengaktifkannya? Tanya Chu Feng. Kekuatan yang terintegrasi dalam formasi ini luar biasa, dan terhubung dengan tubuh saya. Bahkan di luar Immortal Starfield, selama jaraknya tidak terlalu jauh, aku bisa mengaktifkannya, kata Liu. Dipahami. Faktanya, menggabungkan garis keturunan saya ke dalamnya tidak hanya akan meningkatkan kendali saya. Kuncinya adalah aku memiliki bayi penjara dari Sekte Penjara di dalam diriku. Tapi menurutku benda suci itu, bagaimanapun juga, adalah produk Sekte Penjara. Mungkin benda itu akan menolak benda-benda eksternal. Namun dengan menggunakan aura bayi penjara, setidaknya sebagian kemungkinan penolakan dapat dihindari. Kata Chu Feng. Baiklah, tentu. Mendengar penjelasan Chu Feng, Ryu mengangguk. Kemudian, Chu Feng memberitahu Bai Yunxing cara meningkatkan formasi. Meskipun Chu Feng tahu cara untuk memperbaikinya, teknik penghalang Bai Yunxing sekarang jauh lebih kuat. Jadi, Chu Feng memberi perintah. Bai Yunxing menyumbangkan usahanya. Kabut di dalam juga ikut bekerja sama. Setelah beberapa waktu, Bai Yunxing akhirnya menyelesaikan formasi tersebut. Setelah formasi itu selesai, Chu Feng mengantonginya dan kemudian berkata kepada Liu. Nona Liu, beritahu saya lokasi lonceng angin itu.
Mendengar ini, Ryu menyerahkan batu putih seukuran kerikil kepada Chu Feng. Batu ini tidak hanya berkilau, tetapi juga berdetak seperti jantung. Itu adalah batu kehidupan lonceng angin, yang dapat mengunci posisi lonceng angin. Kami mengamati bahwa itu sangat dekat dengan artefak suci yang diaktifkan oleh Sekte Penjara. Namun, ada terlalu banyak orang yang menjaga tempat itu. Kita tidak berani menggunakan kekuatan formasi dan harta karun untuk menemukan lokasi lonceng angin yang tepat. Jalan Liwu, serahkan saja padaku. Setelah Chu Feng dengan hati-hati menyimpan barang itu, dia menatap Wen Sue lagi. Kakak senior, sebaiknya kau bawa saja dan pergi dari sini dulu. Mendengar ini, ketiganya mengubah ekspresi mereka. Kamu ingin tinggal sendiri? Wen Sue bertanya.